Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi kita ya di video sebelumnya, yaitu limit fungsi diketahinggaan. Tapi dalam kesempatan ini saya akan mencoba membahas limit diketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Oke. Ya, saya ingatkan kembali bahwa untuk limit diketahinggaan fungsi aljabar itu apabila bentuknya merupakan suatu bentuk rasional, yaitu pembagian dua buah polinom, maka hasil akhirnya bisa kita tebak ya, yaitu merupakan perbandingan dari koefisien X pangkat tertingginya ya. Itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Namun apabila bentuknya itu irasional atau dalam bentuk akar, maka kita harus mengalihkannya dengan sekawan. Oke ya, mengalihkan dengan sekawan. Bahkan cara cepatnya pun sudah saya uploadkan videonya ya. Jadi kalau Anda mencoba memutar ulang video-video saya sebelumnya, maka kedua materi itu sudah pernah kita bahas. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas soal-soal atau menggali materi tentang limit diketahinggaan, tapi untuk fungsi trigonometrinya. Oke ya. Yang kedua, saya ingatkan kembali bahwa kalau kita berhubungan dengan bentuk tak hingga, maka sebuah konstanta apabila kita bagi dengan tak hingga, maka hasilnya akan mendekati nol. Sekali lagi ya, apabila sebuah konstanta berapapun, kalau kita bagi dengan bilangan tak hingga, maka hasilnya akan mendekati nol. Nah, konsep inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal limit diketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Ya, karena ini fungsi trigonometri, maka kita harus berpedoman pada konsep dasar limit fungsi trigonometri, yaitu seperti biasa kita harus membuat atau menciptakan angka 1. Ya, dimana dalam limit fungsi trigonometri itu dasar atau konsep dasarnya itu hanya sinus dan tangen. Nah, sementara kalau ada kosinus, kita harus mengembalikannya ke bentuk sinus. Itu ya. Saya mengingatkan saja. Sekarang kita coba mulai konsep tentang limit diketahinggaan fungsi trigonometri. Misalnya saya mempunyai sebuah konsep dasar, itu melalui sebuah soal ya. Misalnya saya punya sebuah soal nomor 1, limit untuk X mendekati tak hingga. Misalnya di sini E kali sinus 1/X. Ya, misalnya itu. Limit untuk X mendekati tak hingga dari X kali sinus 1/X. Kalau X-nya mendekati tak hingga ya. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, yaitu limit fungsi trigonometri dengan X mendekati tak hingga, maka kita harus memisalkan. Sekali lagi ya, kita harus memisalkan. Apa yang dimisalkannya? Ya, kita misalkan 1/X-nya menjadi variabel yang baru, menjadi peubah yang baru. Misalnya, sebut saja Y misalnya. Jadi kita tuliskan ya, kita misalkan di sini. Misal 1/X-nya sebut saja menjadi variabel yang baru, yaitu Y. Jadi kalau 1/X sama dengan Y, kita lihat berarti X-nya bisa kita ganti dengan ini tinggal tukeran tempat saja ya. Berarti X-nya bisa kita ganti dengan 1/Y. Iya. Jadi X-nya adalah 1/Y. Sekali lagi ya, kalau kita misalkan 1/X-nya itu adalah Y, maka secara otomatis X-nya itu adalah 1/Y. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau X mendekati tak hingga. Kita lihat ya, jika X mendekati tak hingga, kita lihat kalau X-nya mendekati tak hingga, tadi di awal sudah saya sebutkan, maka apa yang terjadi dengan Y? Kalau X-nya mendekati tak hingga, 1 adalah konstanta. Sebuah konstanta kalau kita bagi dengan tak hingga tempo hari, itu akan mendekati 0, betul. Jadi kalau X yang mendekati tak hingga,
maka otomatis Y-nya akan mendekati 0. Ya, jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, dari konsep jika X mendekati tak hingga, ini sesuai dengan soal, maka Y-nya akan mendekati 0. Nah, sekarang kita coba ganti soal ini. Soal ini kita coba ganti dengan pemisalan yang ini. Maka menjadi, ya, itu soal akan menjadi limit. Di sini kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya akan menjadi mendekati 0. Maka variabel kita ubah. Y mendekati 0. Y mendekati 0. X, kita lihat di sini X-nya kita ganti dengan 1 per Y. 1 per Y kali sinus 1 per X. Sinus 1 per X. 1 per X-nya tadi ini sudah kita misalkan sebagai Y ini. Sebagai Y. Jadi di sini adalah sinus Y. Oke? Dan ini kalau kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ke sini saja. Sini. Menjadi limit untuk Y mendekati 0. Nah, sekarang sudah ke konsep dasar dari limit fungsi trigonometri ya. Sudah mendekati 0, kita harus membuat angka 1. Di sini 1 kali sin Y adalah sin Y. Oke. Dibagi ini Y. Dibagi Y. Apa hasilnya ini? Masih ingat tidak? Limit dari sin X per X untuk X mendekati 0 tiap hari apa hasilnya? Iya, 1. Apa bedanya dengan yang sekarang? Limit dari sin Y per Y, kalau Y yang mendekati 1, maka kalau Y-nya mendekati 0, maka hasilnya juga 1. Iya. Ini mudah sekali di sini. Anda hanya memisalkan saja, ya. Hanya memisalkan saja. Jadi, seper X-nya kita misalkan sebagai peubah yang baru. Sebut saja Y misalnya, atau apa saja lah. Ya. Jadi mudah sekali ya. Nah, sehingga kita kembalikan ke konsep awal, yaitu limit fungsi trigonometri di sebuah titik. Ya, kita membuat angka 1. Nah, ini salah satu contoh soal yang sangat sederhana sekali. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau soalnya itu bervariasi gitu ya, seperti soal-soal sebelumnya. Misalnya soal yang ada kosinusnya misalnya. Kuncinya hanya 1. Anda harus mensubstitusi atau memisalkan bahwa seper X-nya itu adalah Y atau variabel baru apa ya gitu ya. Dan jangan lupa kalau X yang mendekati tak hingga, maka Y pasti mendekati 0 ya, seperti yang dituliskan di sini. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba soal yang mengandung kosinus lah ya. Kalau yang tanpa kosinus kan sebenarnya cara cepat juga bisa ya, gampang sekali sebenarnya. Walaupun dia mendekati tak hingga X ya. Jadi mudah sekali. Kita coba apabila ada kosinusnya. Oke ya, kita coba. Baiklah, kita lanjutkan. Misalnya saya punya nomor 2. Nomor 2, limit untuk X mendekati tak hingga ya. Misalnya 1 dikurangi kosinus 6 per X, itu ya. 1 dikurangi kosinus 6 per X dibagi, misalnya di sini sebut saja 2 sinus kuadrat 4 per X misalnya. Nah ini, jadi bedanya dengan soal yang kemarin itu, kalau yang kemarin-kemarin itu 4X, 6X, 8X. Sekarang justru 6 per X, 4 per X gitu ya. Karena X-nya di sini mendekati tak hingga. Jangan lupa kita misalkan. Kita coba jawab ya. Jawab sini. Misal 1 per X-nya itu adalah Y. Jangan lupa itu. 1 per X-nya adalah Y. Berarti dari sini diperoleh X-nya adalah 1 per Y. Oke ya, X-nya adalah 1 per Y. Nah kemudian jika X yang mendekati
tak hingga, jika X-nya mendekati tak hingga, maka tentunya Y-nya akan mendekati 0. Jelas ya? Nah, sehingga dari sini kita peroleh soal yang ini, jadi limit untuk X mendekati tak hingga dari 1 dikurangi kosinus 6/X dibagi 2 kali sinus kuadrat 4/E ini akan sama dengan limit, kita substitusi ya, asalnya X mendekati tak hingga, kita ganti variabelnya, maka di sini akan menjadi Y mendekati 0 begitu ya. Tapi jangan lupa variabel X yang ada di sini kita ganti dengan Y. Nah, di sini 1 dikurangi kosinus 6/E, berarti 1 dikurangi kosinus, di sini 6/E. Sementara 1/X-nya itu adalah Y. Berarti 6/E akan menjadi, iya pintar, 6Y. 6Y. Oke. Dibagi 2 kali sinus kuadrat 4/E. Sementara 1/X tadi adalah Y, berarti 4/X adalah, iya, 4X. Bagus. 4Y ya, bukan 4E, karena 1/X-nya adalah Y, berarti 4/X adalah 4Y. Nah, Anda perhatikan sekarang. Ini sudah soal pada video sebelumnya. Yang berbeda hanya variabelnya saja. Dulu variabelnya adalah E, sekarang jadi Y. Jelas ya? Nah, dengan cara mengubah ini, tentunya Anda buka kembali video saya sebelumnya. Dengan cara mengubah ini menjadi bentuk sinus, maka Anda akan memperoleh hasilnya. Nah, untuk mempersempit nih durasi dari video ini, saya akan jawab dengan cara yang cerdas saja ya, cara yang secepat kilat ya. Nah, untuk menguraikannya silakan Anda buka kembali video saya sebelumnya. Oke, ya. Jadi ini jawabannya adalah sama dengan sini, kalau ada 1 min kosinus AE, tempo hari apa? Masih ingat? Ganti dengan setengah anu kuadrat. Ya, ini cara cepat nih. Kalau menggunakan konsep, Anda ubah menjadi sinus. Ini cara cepat aja ya. Silakan Anda coba cek isinya atau hasilnya dengan menggunakan konsep dasarnya ya. Jadi ini menjadi setengah dari anunya 6 ya, anu kuadrat berarti 6 kuadrat. Ini dibagi, ini 2 kali sini 4 pangkat 2 ya, 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Gitu. Hasilnya adalah 6 kuadrat berapa? Ya, 36. Setengahnya, oke, 18 dibagi 4 kuadrat, ya, 16 kali 2. Cakep, 32. Nah, dan kalau kita sederhanakan, 18 dibagi 32, kita bagi dengan 2 ya. Oke, bagi 2 menjadi 9/16. Maka hasilnya adalah 9/16. Mudah sekali. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah ya, walaupun X-nya mendekati tak hingga, X-nya mendekati 0, atau X-nya mendekati sebuah bilangan apapun, kalau kita masukkan ke dalam konsep dasar, terjawab sudah. Ya, mungkin ada pertanyaan, apa bisa cara cepat langsung dari sini? Oh, sangat bisa sekali. Tanpa harus menguraikan atau memisahkan seperti ini. Sangat memungkinkan sekali ya, sangat bisa sekali. Dan teori-teori ini Anda bisa menerapkannya ke soal-soal bentuk apapun, sekali lagi ya. Walaupun sesulit apapun. Kalau X yang mendekati tak hingga untuk fungsi trigonometri, misalkan bikin variabel yang baru. Oke, kita coba saja ya cara langsungnya dari soal ini. Sama saja sebenarnya. Anda hanya memanfaatkan angka-angkanya saja. Oke ya, kita coba lihat ya, ini sama dengan, jadi saya tanpa menggunakan konsep. Jadi menggunakan teori atau
cara pada video saya sebelumnya. Sama saja. Sama dengan kalau ada 1 min cos, sekali lagi, kalau ada 1 min cos, Anda ganti dengan ya setengah anu kuadrat. Berarti setengah anunya ya 6-nya ya. Angka 6 itu anunya. Berarti 6 kuadrat. Dibagi ini 2 biasa kali ini 4 kuadrat tentunya. 4 kuadrat. Ya, hasilnya adalah ini 36 setengahnya 18, ini 16 kali 2 32. Dan kalau kita sederhanakan, ini dibagi 2 9 dibagi 2 16. Iya, hasilnya sama saja begitu ya. Teman-teman, adik-adik, ini terutama kelas 12 IPA nih atau siapapun ya yang menonton video saya ini, silahkan Anda manfaatkan trik cepat ini untuk menjawab soal-soal pilihan ganda ya. Silahkan adik-adik kembangkan sendiri. Kalau ada masalah, jangan lupa tulis di komentar YouTube channel saya. Dan bagi adik-adik yang belum subscribe ya video saya ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di share, pukul loncengnya. Biar setiap video yang saya tampilkan, Anda akan dapat notifikasinya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.